Baiklah, kita akan mulai membahas fiqhus syam, yaitu sebelum kita beranjak lebih jauh, kita sepatutnya gitu loh untuk mengetahui apa itu puasa gitu. Syam secara lughah itu artinya imsak ya. Secara lughah artinya imsak. Imsak apa aja? Menahan apa aja? Misalkan teman kita lagi ngambek, nah dia lagi puasa itu. Cuman secara lugotan. Rian, ketua BP lagi tidur. Nah, itu juga bisa siam. Siam dari apa? Siam dari ngomong gitu loh. Atau dalam Al-Qur'an di sini disebutkan surat Maryam, tulir rahmani sauma, itu surat Maryam. Nah, jadi sauma di sini yaitu menahan atau diam dari segala ucapan, nah sukuti anil kalam gitu. Kemudian kita beranjak ke istilahan gitu loh, atau terminologi. Tadi kan secara bahasa itu etimologi gitu ya. Sekarang terminologi puasa itu apa? Atau secara istilahan puasa itu apa? Al-imsaku anil muftirat, yaitu menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri gitu loh. Itu saja tentu tidak cukup, ada lanjutannya. Karena sering juga kan, utamanya kita di musim dingin melakukan lupa gitu, nggak makan dari siang malam, itu belum bisa dikatakan puasa, karena ada lanjutannya, yaitu apa? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi al-imsaku anil muftirat min tulu'is syamsi ila ghurubil bisyamsi gitu. Jadi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari gitu loh. Nah tentu lalu bagaimana dia nih, utamanya perempuan nih, teman-teman akhwat, dia kan sering diet gitu. Apakah bisa dinilai puasa? Dia menahan makan dari pagi sampai sore? Enggak, ada satu lagi yang harus terpenuhi, yaitu apa? Ma'an niyah, yaitu dengan adanya niat. Jadi di sini kita qayyidnya ada 3 kita temukan, yaitu imsakun anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah gitu. Jadi kita menjaga, menahan dari segala hal-hal yang membatalkan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan disertai niat gitu loh. Kita tahu dalilnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyami kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini juga telah dianjurkan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi seperti kita tahu Nabi Daud, ada istilah puasa Nabi Daud, sehari ndak, sehari puasa. Kita tahu juga Nabi Yunus ketika berada dalam perut paus, beliau berpuasa. Lalu Nabi Yusuf ketika di penjara, dia juga puasa. Di ajaran, bahkan di agama Samawi, di ajaran Kristen juga dikatakan di situ berpuasa juga 50 hari, bebas pilih waktunya kapan. Kemudian di lingkungan Yahudi juga berpuasa juga 40 hari, dan dia sama bebas juga memilihnya hari dan waktunya gitu.
Kemudian kapan disyariatkan puasa ini gitu? Kapan mulainya gitu tuh? Ada yang tahu mulai pensyariatan puasa ini gitu? Kalau kita melihat dari kitabnya Imam Nawawi yaitu Al-Majmu' dikatakan shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, maaf. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Ramadan ini selama 9 tahun. Maksudnya 9 kali. Nah, pada bulan apa? Fi Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban inilah ayat ini datang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini dan seterusnya. Ini ayat ini turun di bulan Ramadan dan as-sani minal hijrah. Dan di abad kedua. Mohon maaf, di tahun kedua Hijriah gitu. Ya. Jadi berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi Rasulullah di tahun ke-11 Hijriah kan Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah 9 kali melaksanakan ibadah puasa itu. Dan sebelum puasa Ramadan itu Rasulullah apa yang biasa dilakukan Rasulullah itu? Kurang lebih setidaknya ada 2 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, yaitu yang pertama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu salasata ayyam fi atau min kulli syahr. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa selama 3 hari dalam sebulan, atau kita kenal yaitu ayyamul bait, gitu ya. Kemudian dengan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu Asyura dan di puasa Asyura. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum datangnya Ramadan biasa berpuasa di 2 ini nih. Yang pertama yaitu Ayyamul Bait, yang kedua yaitu puasa Asyura gitu. Kemudian ini kaitan dengan dalilnya ya, dalil pensyariat, dalil kewajiban puasa itu yang pertama ini yang jelas sih syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahru falyasum. Jadi jelas bulan Ramadan ini bulan yang diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada manusia, gitu kan, yang menjelaskan petunjuk dan wal furqan pembeda, dan barang siapa faman syahida minkum syahru falyasum, barang siapa yang menyaksikan, yang melihat hilal dalam hal ini, maka berpuasalah gitu. Kemudian dalam hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala wa anna Muhammadur Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan melaksanakan salat, wa itaiz zakah, melaksanakan zakat, wal hajj, dan haji, wa shaumi Ramadan, dan shaum Ramadan, ya, gitu, ya. Kemudian tentu ijma'ul ummah gitu loh. Para ulama juga sepakat dengan kewajiban ini gitu loh. Jadi kewajiban ini bil Quran was sunnah wal ijma'il ummah gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, akhbirni gitu, atau give me no, kasih tahu aku Rasulullah apa yang diwajibkan puasa itu padaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siamu Ramadan, yaitu puasa Ramadan itu. Mada fi ghairi, kata, kalau di riwayat lain ada lanjutannya, apa selanjutnya gitu. La, kata Rasulullah, la illa tatawwu, kecuali sunnah gitu, puasa-puasa sunnah maksudnya gitu. Kemudian selanjutnya di sini hukmu tarikus syam syahrul Ramadan. Bagaimana hukumnya min ghairi udrin, ya. Hukumnya orang tidak berpuasa tanpa udur gitu ya. Kita tahu puasa adalah salah satu rukun Islam ya, yang menjadi asas gitu loh. Karenanya ibadah puasa ini terkategorikan atau dalam istilahnya mimma ulima minad din bid-darurah. Jadi ketika mengingkari kewajiban puasa ini bisa dikatakan kafir orang itu. Tapi kalau sekedar tidak puasa dan dalam hatinya meyakini akan kewajiban puasa, maka itu dikatakan fasik gitu. Ya, gitu. Kemudian hikmahnya apa? Hikmah puasa gitu. Yang pertama tentu taqarrub ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita juga bisa merasakan bagaimana fakir miskin itu dirasakan gitu. Sehingga ada keinginan betul untuk bersedekah, untuk membantu. Kemudian dalam hadis juga tasumu fatasihhu gitu. Meskipun dhaif ya, itu riwayat hadis itu. Tapi sebagai penyemangat enggak masalah.